Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna wa aujabana bisiyam fi syahri Ramadan alladzi fihi unzilal Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Salatullah wa salamullah ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Duyufullah, duyufur rahman, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril alaihi salam wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Qur'an. Al-hadits an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kalimat pujian termasuk kalimat syukur dan memuji atas kebaikan, atas karunia, atas rahmat, atas hidayah yang Allah turunkan, yang kita nikmati saat ini, terkhusus karunia yang begitu besar, yang begitu mulia, kita bisa menghirup udara yang indah di bulan yang sangat indah, bulan Ramadan. Sampai-sampai kita bisa menikmati berbagai macam hidangan ibadah, berbagai macam keindahan ibadah kita nikmati. Maka bersyukur kepada Allah, semoga ibadah-ibadah di bulan yang mulia ini diterima dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Seyogianya yang khutbah pada siang hari ini Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Ahmad Qasim dari Jakarta. Namun beliau izin hadir sehubung akses jalannya tergenang banjir. Khatib sebagai pengganti badal daripada beliau berwasiat untuk diri pribadi khatib, berwasiat mengajak kepada seluruh kaum muslimin terkhusus para jamaah untuk selalu menjaga, selalu merawat dan selalu memupuk iman dan keislaman kita, dan semoga iman dan Islam kita bisa dibawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Duyufullah, duyufur rahman, rahimani wa rahimakumullah. Jumat hari ini
Jumat pertama di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Di dalam Al-Quranul Karim kita akan menemukan dua kalimat. Satu kalimat siam, yang kedua kalimat saum. Siam diulang-ulang dalam Al-Quran sampai 9 kali. Kalimat saum di dalam Al-Quran hanya terulang 1 kali. Dua kata yang berbeda, tetapi secara bahasa isinya sama, bermakna al-imsak. Siam secara bahasa menahan, saum secara bahasa pun sama, artinya menahan. Namun ketika saum dan siam digunakan dalam satu ibadah, maka ini menjadi satu kemuliaan. Ketika berkata siam, Allah menyampaikan dalam Al-Quran yang sering kita baca, yang sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian siam. Maknanya adalah menjaga segala sesuatu yang akan membatalkan puasa, dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kalau kita melihat di dalam Al-Quran surah Maryam, ada kalimat inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Ada kalimat saum. Ini menunjukkan dulunya Sayyidah Maryam untuk dilarang berkata-kata, dilarang berbicara kepada siapapun. Kalau kalimat ini dipakai dalam puasa Ramadan, menunjukkan puasa batiniah. Kaum muslimin, saat ini kita sedang menjalankan ibadah puasa, sedang siam di bulan yang Allah muliakan. Maka kita harus tahu, kita harus paham, dan kita harus mengerti status puasa yang kita jalankan. Harus mengerti status puasa yang kita laksanakan. Jangan sampai puasa yang kita tunaikan, puasa yang kita jalankan, hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Hal inilah diwanti-wanti oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya, kam min shaimin laisa lahul jaza ilal ju wal atus. Kata Rasul, banyak umat Muhammad yang berpuasa, tapi dia hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Kaum muslimin, ayuhal mutakifun rahimani wa rahimakumullah. Maka Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Asy-Syafi'i, beliau memberikan pegangan untuk kita. Kata beliau, puasa umat Muhammad ada yang kategorinya puasa umum, puasa awam. Siapakah puasa itu? Adalah orang yang hanya menahan haus dan menahan lapar saja. Betul, secara fikih dia sah. Betul, secara aturan sahnya puasa dia sah. Karena selama siang hari tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan halnya seperti suami istri, tidak muntah disengaja, sah secara fikih. Namun sayang, matanya masih dosa. Namun sayang, lisannya tidak ditahan dari urusan dosa. Bahkan hatinya masih tetap ada kemungkaran di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Secara fikih puasa seperti itu sah, dan ini umumnya umat Muhammad puasa hanya menahan haus dan lapar saja. Maka puasa seperti ini disebutnya puasa am, puasa umum. Yang kedua, Imam Al-Ghazali menyampaikan ada kategori puasa yang sifatnya puasa khusus. Siapakah puasa khusus itu? Adalah hamba-hamba Allah, umat Muhammad yang menjaga dari hal yang membatalkan puasa dan juga menjaga tubuhnya, menjaga matanya, menjaga lisan lidahnya, menjaga hatinya, tidak melakukan dosa, tidak melakukan maksiat di hadapan Allah. Mereka berhenti lisannya dari perbuatan mungkar, berhenti tangannya dari maksiat dan dosa. Maka puasa seperti ini, puasa yang kedua yang disebut dengan puasa khusus. Yang ketiga, Imam Al-Ghazali menyampaikan ada puasa yang kategorinya khususil khusus, puasa yang di atas khusus. Puasa siapakah mereka? Di samping menjaga dari yang membatalkan puasa, di samping dari menjaga maksiat dan dosa, hatinya hadir, hatinya penuh mahabbah ilallah, rasa cinta kepada Allah, dan puncaknya ma'rifatullah, makrifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari uraian Imam Al-Ghazali, bahan renungan untuk diri kita saat ini dalam posisi puasa. Kategori di mana puasa kita? Apakah puasa hanya sebatas menahan haus dan lapar saja? Apakah kita puasa di samping menahan haus, lapar, dan menjaga anggota tubuh dari maksiat dan dosa? Atau yang ketiga, kita bisa mahabbah ilallah. Ini agenda kita. Paling tidak, mari kita sama-sama jadikan puasa kita puasa yang khusus, lebih-lebih kalau bisa puasa khususil khusus. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah sabdanya, asyamu wal qur'anu yasfa'anil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan sholat nanti di hadapan Allah, puasa akan memberikan syafaat kepada hamba-hamba yang dulu ketika di dunianya berpuasa. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jalan menuju surga, memberikan pintu menuju surga, pintu yang khusus, yang tidak akan orang masuk melalui pintu itu kecuali orang yang berpuasa, yang disebut dengan babur royan. Orang-orang yang berpuasalah yang akan masuk melalui pintu tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita sama-sama kerahkan tenaga kita, kerahkan pikiran kita, kerahkan keilmuan kita, agar puasa tahun ini lebih baik, lebih mulia, lebih berharga, lebih bernilai dibandingkan bulan-bulan yang telah kita lalui. Semoga ibadah saum kita, tilawah kita, sedekah kita, i'tikaf kita diterima dan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Astaghfirullahal azim li wa lakum.